Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Badai ingin memprestasikan pelanggaran etika profesi dalam pembajakan produk teknologi menurut Islam. Selanjutnya, nama anggota kelompok yang pertama ada Ahmad Ali, saya sendiri Aldo Ibo Wicaksono, Arif Bidakdo, Fadli Islamianto, Faisal Arsyad. Selanjutnya, daftar pembahasan memiliki 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah hak cipta menurut Islam, yang ketiga perangkat komputer, hardware dan software, dan keempat adalah dasar hukum penggunaan software dan hardware bajakan. Pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya aturan yang berlaku, terutama dengan maraknya pembajakan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta. Hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau haki, akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Menjual produk bajakan termasuk jenis penipuan, yaitu menipu konsumen dari segi kualitas. Penipuan merupakan suatu tindakan buruk yang dapat menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan juga kegiatan ekonominya, di mana penipunya mempunyai akibat bagi kesejahteraan konsumen dan juga pertumbuhan ekonominya. Bentuk-bentuk penipuan ini dapat berupa dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan jasa. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal atau pembajakan itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat Islam. Pada surat An-Nisa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil atau tanpa hak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terkait masalah itu, dalam Al-Quran, surat Asy-Syura juga menjelaskan pada ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sa fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Hak cipta menurut Islam, hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah hak. Hak al-ibtikar, hak adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu. Sedangkan ibtikar adalah menciptakan. Hak cipta atau hak al-ibtikar adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Dasar hukum penetapan dari hak cipta, yaitu 1. Qiyas. Qiyas itu menganalogikan pembuatan karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya. Dan kedua itu ada mursalah, yaitu kemaslahatan yang akan didapatkan ketika hak ini terlindungi. Manakala hak ini dibiarkan, tentu akan mendatangkan kemudaratan bagi pencipta dan masyarakat umum. Dan yang ketiga ada urf atau adat, yaitu sesuatu yang telah diterima secara umum di kalangan masyarakat di mana mereka tidak mempersoalkan hal ini. Dan yang keempat ada kaidah sad az-zarai, jal al-masalah, dan daf al-masadaf, yaitu kaidah mendatangkan kebaikan bagi penulis dan masyarakat umumnya serta menghindarkan kerusakan di tengah masyarakat.
Hardware and software. 1. Hardware, perangkat keras. Peralatan komputer itu sendiri yang terdiri dari berbagai komponen antara lain keyboard, monitor, CPU, printer untuk mencetak dan sebagainya yang merupakan benda nyata. 2. Software, perangkat lunak. Program komputer yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinginkan, misalnya Microsoft Windows. Hardware, salah satu hak cipta seseorang dalam bidang teknologi komputer adalah aplikasi atau software komputer pada era teknologi informasi saat ini. Terdapat beragam macam software yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah komputer sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, software tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui internet tanpa mengeluarkan biaya. Software merupakan perangkat lunak yang sangat penting bagi komputer, sehingga pengguna teknologi sangat membutuhkan akan suatu aplikasi software yang dapat membantu mereka dalam penggunaan komputer. Sebelum seseorang menggunakan software komputer, harus mendapatkan lisensi dari software tersebut. Lisensi adalah pemberian izin atau hak pakai dalam bentuk perjanjian secara tulis antara pihak yang memberi lisensi dengan pihak yang menerima lisensi untuk dapat menggunakan hak miliknya. Windarto 2015. Menurut Sari, ada beberapa macam lisensi terdapat pada suatu software komputer. Hukum hardware bajakan. Lalu bagaimana agama memandang pembajakan dan pelanggaran haki? Para ulama di tanah air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran haki. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta dan Fatwa Nomor 1 tentang haki. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya haram, menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara, dan masyarakat. Software. Hak cipta dalam Islam memandang bahwa software dan hardware komputer termasuk dalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya, menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi dan penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut. Software bajakan adalah software yang diperoleh dengan cara ilegal atau tanpa memiliki izin pemakaian, lisensi, dari software tersebut. Sedangkan hardware bajakan adalah perangkat keras atau suatu benda nyata yang ditirukan menyerupai aslinya dengan kualitas yang berbeda. Pembajakan software dan hardware termasuk salah satu kejahatan komputer atau cybercrime karena telah melanggar hak cipta yang dilindungi haki. Sudarwanto 2009. Dasar hukum penggunaan software dan hardware bajakan. Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta 2002 memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan mengakui serta memberikan penghargaan terhadap suatu karya cipta. Margono 2012. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan denda atau sanksi secara pidana atau gugatan perdata. Beberapa bentuk dari pelanggaran tersebut dapat berupa pembajakan, plagiat, peniruan, dan menyebarluaskan tiruan kepada orang lain. Salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan adalah program komputer. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan software diantaranya adalah pembuatan ke hard disk, softlifting, pemalsuan, dan di-download ilegal. Orang yang melakukan pembajakan software dapat dikenakan sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda 500 juta. Berikut beberapa pasal dan ayat tentang software bajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002. Pasal 1 ayat 8, pasal 1 ayat 14, pasal 2 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 45 ayat 1, pasal 72 ayat 1, pasal 72 ayat 2, pasal 72 ayat 3. Berdasarkan peraturan dalam undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia sangat melindungi hak cipta seseorang secara hukum sehingga perlu diketahui bahwa melanggar hak cipta seseorang bukanlah hal yang mudah dan patut untuk dikerjakan, tetapi harus berdasarkan perizinan pemilikan hak cipta tersebut.
Selain berdasarkan hukum negara, Islam juga sangat menantang tentang tindakan pembajakan atau pelanggaran hak cipta seseorang. Hajrianto 2014 menyebutkan beberapa paparan dalam Islam yang menentang perilaku pembajakan, yaitu yang pertama ada dalil Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 183 dan An-Nisa ayat 29. Yang kedua lalu ada pandangan ulama mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i memiliki pandangan ulama mazhab dan Nafa'i. Lalu ada Musyawarah Nasional MUI. Jadi kesimpulannya di Indonesia hak cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sejak tahun 1982 dan peraturan tentang hak cipta tersebut mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan. Hal ini berarti Undang-Undang Hak Cipta belum dipatuhi dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif Islam, Komisaris Fatwa MUI telah menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup hukuk maliyah atau hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum seperti halnya harta kekayaan. Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek al-muqud alaih. Akad ini mencakup akad muawadah, pertukaran komersial, dan akad tabaruat non komersial. Bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan hak. Sekian penjelasan dari kelompok Badai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.